Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rahuni Herlina dengan NIM 2223250090. Baiklah, saya di sini akan membuat video tentang penjelasan makalah saya yang berjudul Hubungan antara perkembangan otak dan metode asesmen di pendidikan anak usia dini. Baiklah, langsung saja. Perkembangan otak dan implikasi dalam pembelajaran anak usia dini, neuroscience telah membuktikan bahwa pengalaman awal anak memiliki pengaruh mendalam terhadap perkembangan struktur dan fungsi otak. Pada masa usia dini, otak anak sangat plastis, mampu membentuk, menguatkan, atau bahkan menghapus jalur saraf tergantung pada pengalamannya yang mereka alami. Guerrero 2023 menjelaskan bahwa pembelajaran yang berbasis pengalaman langsung, permainan sensomotorik, dan keterlibatan emosional langsung mempermainkan sensori motor dan keterlibatan emosional positif akan mengoptimalkan aktivitas neuron dan memperkuat jaringan sinaptik di area otak yang berhubungan dengan kognisi dan emosi. Dalam konteks PAUD, implikasi dari temuan ini sangat besar. Guru tidak lagi berperan sebagai pemberi informasi semata, tetapi sebagai fasilitator pengalaman belajar, misalnya aktivitas bermain peran, eksplorasi alam, dan permainan instruktur membantu memperkuat fungsi eksekutif, fungsional eksekutif anak seperti kemampuan fokus, fleksibilitas berpikir, dan regulasi dari diri. Di sisi lain, hubungan belajar yang penuh tekanan, hukuman, atau kompetisi dapat mengaktifkan sistem limbik, terutama amigdala, atau kompetensi dalam mengaktifkan sistem limbik, terutama yang memicu stres dan menghambat pembentukan memori jangka panjang. Adapun metode asesmen dalam pendidikan anak usia dini berdasarkan perspektif yang pertama itu bersifat naturalistik, yang kedua berorientasi pada proses bukan hanya hasil akhir, dan yang ketiga menilai secara multimodal, mencakup aspek motorik, bahasa, sosial, emosional, dan kognitif. Dan yang keempat, menyesuaikan dengan ritme perkembangan anak, bukan membandingkan atau satu dengan yang lain. Dan selanjutnya itu ada hubungan antara perkembangan otak dan metode asesmen di PAUD. Hubungan antara perkembangan otak dan metode asesmen di PAUD bersifat timbal balik. Asesmen yang tepat dapat membantu mengidentifikasi pola perkembangan otak anak, sementara pemahaman tentang cara kerja otak membantu guru merancang asesmen yang lebih akurat dan bermakna. Adapun penerapan asesmen berbasis neuroscience di lembaga PAUD, yang pertama ada melakukan observasi perilaku terencana. Guru mencatat perilaku anak selama bermain. Dan yang kedua, menggunakan asesmen portofolio, mengumpulkan karya anak. Dan yang ketiga, ada melibatkan orang tua dalam asesmen. Dan yang keempat, memberikan umpan balik positif setiap hasil asesmen disampaikan. Dan yang terakhir ada mengintegrasikan asesmen dengan kegiatan bermain sehingga proses penilaian tidak terasa menakutkan dan tetap menyenangkan bagi anak. Berdasarkan penjelasan yang telah saya bahas, kesimpulannya yaitu perkembangan otak anak usia dini merupakan pondasi utama dan proses pembelajaran dan asesmen di lembaga PAUD. Perkembangan otak anak sangat dipengaruhi oleh stimulasi lingkungan, pengalaman belajar, serta
interaksi sosial yang mereka alami sejak usia dini. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.